Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desi, di channel The Cook and Craft. Untuk yang baru masuk ke channel saya, jadi kalau bingung ini tentang apa sih, tentang masak-masak, apa tentang craft gitu, apa tentang bunga-bunga. Karena kalau dilihat dari list video saya, kok ada masak-masak, kok ada malah mengenai bunga gitu. Jadi di sini cuma mau sharing ilmu aja, siapa tahu bermanfaat. Kalau misalnya mau tahu penjelasannya lebih detail, bisa dilihat di video perkenalan saya. Saya udah jelasin panjang lebar di situ. Oke, sekarang kita masak apa? Kalau mau lihat kita masak apa, silahkan dilihat di sini. Cara masak kayak gimana? Saya nggak mau panjang lebar dulu. Biasa seperti biasa untuk penjelasannya, untuk lebih detailnya saya akan jelasin di closingnya. Jadi ya disimak dulu aja, dipelajarin dulu aja cara masaknya, cara pengolahan bahannya, dan perhatikan cara mengempukkan daging ya. Itu bisa bermanfaat untuk tidak hanya masakan ini, tapi juga bisa juga bermanfaat untuk masakan-masakan lainnya. Jadi oke, silakan disimak.
Oke, jadi gimana? Mudah? Udah mulai pusing? Udah mulai gagal kepala? Jangan pusing-pusing. Masak itu mudah. Saya selalu bilang masak itu mudah, cuman hanya kita aja mempersulit gitu. Mempersulit kenapa? Buat yang mendatang baru, mempersulit kadang-kadang saya udah selalu jelasin di setiap video masak-masak saya. Jadi setiap bahan makanan itu ada fungsinya masing-masing. Jadi kita harus pelajari tiap masing-masing fungsinya. Jadi ada yang cuma hanya memberi aroma, hanya memberi warna di masakan gitu. Jadi kalau misalnya hanya memberi warna bisa diganti. Kayak saya di masakan ini, jadi ini ceritanya yang saya pelajarin resepnya, dia pengen mencoba resep mengikuti menu yang ada di sebuah restoran. Kalau kalian tahu pasti kalian tahu restoran apa. Jadi kalau di aslinya itu dia nggak pakai cabai hijau, tapi dia pakai paprika yang hijaunya lebih terang. Terus dia juga nggak pakai kecap. Jadi itu modifikasi dari saya. Jadi kalau misalnya mau dipakai paprika terserah, kalau misalnya nggak mau dipakai kecap terserah. Karena masakan ini yang dasarnya dia nggak manis, dia lebih asin-asin gitu. Cuman saya sudah berapa kali saya mempraktekkan, saya masak, enak sih, enak banget. Cuman saya ingin mengganti sedikit aja menurut selera saya, karena saya selalu bilang, jadi itu tergantung selera masing-masing, itu yang selalu saya ingetin gitu ya, karena setiap lidah beda-beda, jadi jangan disampain, jadi kita jangan terlalu mengikuti resep gitu, karena itu udah pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Saya pernah belajar, ibaratnya saya mempersulit diri sendiri gitu ya. Ini membagi sharing aja ya. Apa tahu ada yang sama seperti saya, masak juga dibilang gak enak terus, dibilang kasihan terus, dibilang gagal, dan pas kita coba juga ya emang ternyata emang kayak hambar gitu, nggak ketemu enaknya tuh di mana. Nah, pengalaman saya dulu pernah mengalami itu, pernah gitu. Jadi saya dulu beberapa tahun yang lalu, jadi saya pernah benar-benar mengikuti resep. Jadi saya punya resep satu buku tuh tebel banget. Kalau mau lihat buku setebelnya kayak apa, bisa lihat di video perkenalan saya. Jadi salah saya benar-benar mengikuti resep. Dari berapa sendok makan garamnya, dari berapa sendok teh ladanya, dari berapa sendok makan kaldunya. Jadi benar-benar mengikuti resep tanpa saya coba, tanpa saya cicipin. Ini namanya sendok ajaib. Sendok ajaib saya nih namanya nih. Belinya di mana-mana ada, cuman saya anggap ini adalah sendok ajaib saya. Setiap kali saya masak, saya mengandalkan ini pada saat akhir selesai mau masak. Buat apa? Buat nyicipin rasa masakan yang saya buat. Caranya setelah kita masukin bumbu-bumbu bubuknya, misalnya kayak garam, kayak kayak saus tiram itu. Jadi kita jangan langsung memasukkan banyak-banyak garam gitu. Salahnya yang saya dulu belajar, jadi kalau ada tulisan di resepnya 1 sendok makan, saya benar-benar ngasih 1 sendok makan. Jadi 1 sendok makan itu sebenarnya setiap pemasak ya, setiap tukang masak atau chef itu beda-beda. Saya perhatiin takarannya, ada yang benar-benar kalau bisa masuk, kalau bisa diangkut semua deh. Ada yang kalau kayak gitu kan resiko ya gitu, resiko. Takutnya kita di takarannya dia 1 sendok makan, ternyata di takaran dia tuh banyak sebenarnya. Tapi kita satu sendok makannya cuma dikit doang. Nah, itu kan pasti mempengaruhi rasa banget. Makanya gunanya sendok itu buat apa? Itu buat icipin di akhir masakannya. Sesuai selera. Karena kenapa? Karena tiap lidah orang itu beda-beda. Jadi kadang-kadang kadang-kadang siapa tahu lidah saya dan lidah orang yang saya pelajarin resepnya itu beda gitu. Makanya kalau misalnya mau kasih kayak bumbu-bumbu kayak garam itu jangan langsung banyak. Jadi sedikit-sedikit aja. Nanti kita cicipin terus. Jadi ini jangan langsung dimasukin ke masakan ya, jadi nggak higienis ya kan. Oke, cukup sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video saya sampai akhir. Makanya kalau lihat video masak-masak saya, tonton sampai akhir karena penjelasannya itu ada di akhir video. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.